الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم وصلى الله القبول الأكبر وصلى الله حفظ ظهر باطنا ولد العافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء جل مرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربها صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله يوضع على أنفه وخرقي أذنيه وفمه قطن ويوضع على وجهه قطعة قطن مع الحنوط ويشد بخيط لئلا تسقط ويوضع على بطن كفه اليمنى قطن مع الحنوط ويشد بخيط وكذلك اليسرى ويوضع كذلك على بطن ركبتيه ثم رؤوس أصابع رجليه إلى آخر ما قال المؤلف. Masih bab tentang kafan. Kemarin sudah kita jelaskan beberapa hal tentang kafan. Untuk lelaki 3 lembar. Lalu kemudian beberapa hal permasalahan tentang tarikah atau peninggalan. Jika si jenazah memiliki hutang, lalu kemudian orang yang sahibuddin atau yang punya hutang itu, yang punya duit itu meminta supaya kafannya dikurangi, maka dikurangi. Selama batas maksimalnya adalah menutup antara surrah wa rukbah atau paling tidak 1 lembar. Lalu juga beberapa hal tentang hukum kafan sudah kita jelaskan. Lalu kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara mengkafani itu jenazah. Caranya yang pertama, langkah-langkahnya ya, diletakkan qutnun ma'al hanut. Kafan dibentangkan ditumpuk 3. Tumpuk 3. 1, 2, 3. Lalu kemudian disebarkan hanut. Hanut itu campuran daripada macam-macam. Yang itu intinya adalah wangi-wangian. Dia terbuat dari cendana, ada campur kafur, bukan kapur tulis, kapur barus biasanya. Lalu kemudian beberapa wangi-wangian yang lain itu kemudian disebarkan di atas kafan tadi. Terutama di beberapa tempat ya, di beberapa tempat salah satunya adalah sau'atil mayyit. Di tempat kemaluan belakang dan depan mayit. Kalau kafan ya belakang pastinya ya. Pastinya belakangnya tempatnya. Pantatnya maaf. Itu dikasih hanut. Kemudian beberapa tempat posisi itu tempatnya jasadnya mayit itu dikasih itu hanut. Lalu kemudian jenazah itu diletakkan di situ. Wa tushaddu bi'asabah liyastamsik bi'ala ma sawatai minal qutun. Lalu kemudian setelah jenazah itu diletakkan, lalu diambil kutun, kapas. Jadi kapas itu kapas gulung ya, bukan kapas yang kecil-kecil dijadikan satu, enggak, kapas gulung itu ada kapasnya jenazah itu. Ya.
Itu kemudian dikasih hanut dan kemaluannya dikasih itu tadi. Ya, kemaluannya ditaruh itu tadi. Lalu kemudian utub satu ahsanul lafaif wa ausauha, lalu kemudian dilipat, ya. Ahsanul lafaif, lipatan yang pertama itu, wa ausauha, dan yang paling luas. Jadi lipatan pertama itu biasanya paling luas. 1, 2, 3 tambah luas. 1, 2, ya, agak lebih luas daripada terus 3. Sama nggak masalah. Yang penting bisa menyeluruh. Ya. Karena ada kisah, ya, diriwayatkan di dalam kitab, kalau nggak saya Al-Hasyiatul Jamal, kitab Al-Hasyiyah Al-Jamal. Itu ada jenazah perempuan, seorang perempuan, itu kafannya ngepres, pas-pasan. Jadi melempatnya itu nggak sampai ke bawah gitu, nggak sampai gini, mungkin gantung gitu ya. Itu sampai anaknya kemudian bermimpi ibunya tadi itu dalam keadaan malu di kalangan orang-orang barzakh. Lalu ditanya, wahai ibu kenapa malu? Kata ibunya, saya malu karena kafan saya ini ngepres pas-pasan, dhayyik. Terus bagaimana wahai ibu? Kata si ibu tadi, beberapa hari lagi ada orang yang akan meninggal, fulanah katanya. Jika fulanah itu meninggal, sampaikan atau titipkan kafan sama dia. Titip kafan sampai mayit dia apa? Anak tadi bangun bingung, ya apa titip kafan nih. Lalu lapor kepada seorang alim pada zamannya. Maka orang alim tadi sesuai dengan hadis bahwasannya innal mauta, sesungguhnya mereka orang-orang yafat itazawarun, mereka itu berziarah ala akfanhim, di atas atau memakai dengan baju kafan mereka, orang-orang jenazah itu. Lalu maka kemudian si anak begitu mendengar fulanah, ada seorang perempuan meninggal waktu itu, maka dia titip kafan untuk dimasukkan ke dalam kafannya. Nah, titip kafan untuk dimasukkan dalam kafannya. Maka dimasukkan kafan tersebut, ya. Karena nggak masalah sebenarnya seperti itu. Selama itu bukan harta ya. Kalau emas, perak atau duit atau dimasukkan apa atau apa, ya. Sertifikat rumah dimasukkan kafan ya nggak lucu gitu ya. Itu selama seperti itu nggak masalah kalau kafan. Gitu. Subhanallah, setelah wafat maka malam harinya mimpi ibunya tadi itu mengatakan bahwasanya ibunya itu sekarang dalam keadaan senang, wal kafan wasal, ya. Dan kafan tersebut sudah sampai dan sudah dipakai ya, ibunya. Wallahu a'lam, apa caranya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Ya. Dan ibunya dalam keadaan sudah enggak malu lagi. Enggak malu lagi. Wahakala. Ya. Lalu kemudian itu kafan dilipat. Ya, kirinya dulu terus kanannya. Wa yudhar alaihil hanut, lalu kemudian disebarkan lagi hanut. Itu hanut itu banyak ya hadirin ya. Itu apa namanya hanut itu yang serbuk tadi itu yang isinya kafur, isinya apa namanya cendana dan lain sebagainya, bukan minyak ya. Tapi itu bubuk. Bubuk. Itu disebarkan terus itu. Disebarkan ke kedua juga, disebarkan ke ketiga juga, terus seperti itu. Itu fungsinya adalah untuk kalau mayit tadi itu dalam keadaan mengeluarkan sesuatu, maka tertutup baunya itu dengan hanut tadi. Tsumma tsalitsa, begitu juga wa yudau alaihil mayit. Ya. Seperti itu juga disebarkan hanut. Wa yakunu ala hayatil wada' fil ghusl, maka posisinya mayit itu diletakkan seperti bagaimana keadaan ketika memandikan itu mayit. Bi antakuna qadamahu ilal qiblah, yang sekiranya kakinya itu menghadap kiblat. Kepala sana, kakinya sana. Lalu kemudian wa yudau ala anfihi, diletakkan di hidungnya.
qutun, kapas. Ya. Lalu begitu juga udunaihi, telinganya. Yang sekiranya enggak ada rongga lagi. Karena itu nanti takutnya dimasuki serangga dan lain sebagainya. Sudah meninggal tapi tetap dihormati. Tetap dihormati. Lalu kemudian wa famihi qutnun, mulutnya juga. Ya. Wa yudau ala wajhi qit'atu qutnin ma'al hanut. Lalu kemudian diambil kapas lebar, kasih hanut sama yang campuran tadi itu, lalu kemudian diletakkan di wajahnya. Diletakkan di wajahnya. Boleh ditulis bismillahirrahmanirrahim tapi bukan dengan tulisan. Tapi boleh dengan minyak, boleh dengan air. Kalau ludah kan enggak pantas ya. Tulis enggak. Tapi dengan air ataupun dengan minyak. Yang sekiranya minyak itu enggak tergambar ya. Tapi itu dengan pena atau dengan sesuatu yang transparan yang enggak ada kannya. Ditulis bismillahirrahmanirrahim. Dan di dadanya ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ini diamalkan oleh beberapa orang. Bahkan saya lupa masdarnya itu. Ada salihin mengamalkan, itu dikatakan termasuk menghindarkan seorang mayit daripada azab kubur atau azab mungkar nakir. Itu ada kisahnya bahwasanya ada satu orang ketika didatangi malaikat munkar dan nakir, ya, ada itu di dalam Imam Suyuti kalau nggak salah menyampaikan itu. Al Imam Suyuti yang menyampaikan itu atau Hasyiah Al-Bujairmi. Itu dikatakan ketika malaikat munkar nakir mendatangi itu jenazah, maka terlihat di situ nurnya bismillahirrahmanirrahim, maka si jenazah si malaikat munkar dan nakir itu mengatakan aminta. Ya. Kamu sudah aman katanya. Aman daripada siksaan kubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditulis tapi enggak pakai tinta ya, isyarat aja. La ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, atau pakai minyak. Bismillah. Jadi seperti itu. Dan tidak boleh diletakkan Al-Qur'an atau tulisan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Karena apa akan tercampur nanti itu akan berubah itu jasadnya, mengeluarkan nanah dan lain sebagainya ya. Nanti itu bisa menimbulkan kenajisan pada ayat-ayat Allah ya. Ditulis tak boleh, tapi kalau pakai isyarat itu tak masalah. Lalu kemudian wa yushaddu bi khaitin la'alla tasqut. Wajahnya tadi dikasih kafan, kalau sekiranya dia itu enggak jatuh, maka enggak usah diikat, enggak apa-apa. Tapi kalau itu dimungkinkan jatuh, boleh diikat. Ya, biasanya ngikatnya ya pakai kain atau pakai benang. Jangan seret-seret cancang mati ya gitu ya. Enggak. Diikat ala kadarnya aja, simpul saja. Ya. Wa yudha'u ala batnika fil yumna qutnun minal hanut. Diletakkan juga kapas di tangan kanannya dan juga tangan kirinya. Ya. Pertama mana? Tangan kanannya dikasih. Kalau dikasih biasanya dikasihnya di kafannya itu. Apa di kutunnya, di kapasnya tadi itu. Lalu kemudian ditempelkan. Kanan dulu. Lalu kemudian kiri. Lalu kemudian diletakkan kiri, terletakkan di kanan. Semuanya pakai kapas tadi itu. Boleh diikat, kencang. Supaya enggak bergerak dan lain sebagainya. Dan diikatnya itu tetap ya, bukan diikat dengan cancangan mati. Ya. Tapi ikatan yang simpul aja. Supaya sekiranya itu tidak jatuh di kafan. Kapas tadi itu. Lalu kemudian wa yashuddu bi khayt wa kadzalika wa yudau kadzalika ala batni rukbatayhi wa ala ru'usi asabi'ir rijlaihi. Dan diletakkan juga tadi wajah semuanya sudah dapat ya. Lalu kemudian tangan. Lalu kemudian apa? Rukbatayhi, lututnya. Tempat-tempat dia sujud itu dimuliakan dengan itu semuanya. Kafan dengan kapas tadi itu.
Begitu juga ala ru'usi asabi'ir rijlihi, kepada jari-jari kakinya. Ru'usnya ya. Letakkan kafan. Kasih hanut, plak, ditempelkan gitu. Diikat, boleh diikat. Tempat-tempat sujud itu dimuliakan. Dengan kafan itu dikasih minyak biasanya ya. Dikasih minyak, jangan disiram minyak itu enggak. Lalu letakkan tangan ya. Diratakan tangannya juga. Itu memuliakan sujud, anggota tubuh sujud. Wa tansabu qadamahu wa tudau yadul yumna 'alal yusra. Kakinya ditegakkan, wa yudau yaduhu al-yumna 'alal yusra wa yarfa'u tarafal lifafatul ula 'alal yasar. Al-ula minal yasar, ya, dari kiri ke kanan, kiri kanan. Wa yushaddu majmu'ul kafan bi khamsati usub. Lalu kemudian setelah itu kafan selesai, ngafan itu gampang. Cuman kadang-kadang jenazahnya itu ada yang kegemukan, ada yang terlalu tinggi, ada yang ya situ nanti akal-akalan lah. Ya, dipaskan lah. Ya. Bukan dipaskan kepala, paling enggak sejengkal di atas kepala. Itu nanti untuk fungsinya itu nanti dipegang. Kalau pas masukkan ke liang lahat dan lain sebagainya, insya Allah nanti kita jelaskan. Ya. Begitu juga kafan kakinya. Itu ada juga ujungnya. Lalu kemudian diikat. Cara mengikatnya adalah yang pertama diikat tarafal ma'al kafan fawqa ra'si. Di atas kafan. Sini diikat. Lalu kemudian kafan tadi itu kan dilipat ya, kiri kanan. Itu nanti bagian wajah itu jangan terlalu jeru sampai ke dalam-dalam gitu, enggak. Ya, itu ada caranya lah, pokoknya dirapikan gitu. Ya. Supaya nanti ketika misalnya nanti biasanya anggota keluarga itu atau orang-orang terutama yang wafat orang soleh itu nanti biasanya banyak yang datang nyium, dicium keningnya, dilihat wajahnya, jadi saksi bahwasanya ini orang masya Allah, jenazahnya munawwar, ya. Jenazahnya itu bercahaya, masrur cerah gitu ya. Itu. Lalu kemudian ditutupkan itu. Kapasnya tetap. Itu kapas nanti tutup lagi. Pertama diikat di atasnya ini dengan ikatan simpul, bukan ikatan mati. Nanti ini dilepas semuanya nih di dalam kubur nanti, dalam liang lahat itu. Lalu kemudian ala mangkibaihi di sini ya. Atau ikatan lagi. Wa 'alal 'ajz, pinggangnya. Wa 'alal ragbatain, lututnya diikat juga. Dan kelima, wa tahtal qadamain, di bawah telapak kakinya. Itu terakhir. Itu 5 ikatan. Wa takunul 'ausub ansyutatan liyashulu hilluha atau halluha fil qabr. Itu diikat dengan ikatan simpul yang yang enggak mati, simpul biasa yang gampang dilepas. Supaya nanti ketika di jenazahnya itu dalam kubur, itu nanti dilepas satu-satu itu semuanya. Ya. Itu nanti dilepas ikatan tersebut. Ikatannya macam-macam, ada yang ikatan kayak jadi satu ikatan talinya panjang. Ya, talinya panjang, diikat satu gitu, terus kemudian satu gini dimasukkan lagi gitu. Sampai ke atas, ada yang diikatnya satu persatu. Enggak masalah itu sebenarnya. Enggak masalah. Yang penting nanti di dalam kubur gampang dilepasnya. Dilepasnya. Amal kafanul mar'a, itu kafan laki tadi itu. Adapun kafan perempuan, fayabda'u bil izar. Perempuan itu jenazahnya begitu diletakkan, dimulainya dengan disarungi. Sarungnya pakai kafan. Kain kafan tadi itu disarungkan. Enggak perlu dijahit tengah gitu-gitu, enggak perlu. Ya, dijahit itu enggak perlu. Cukup itu di kayak ihram gitu loh. Itu cukup kayak gitu. Lalu kemudian fayabda'u bil izar lima baina surrati wa rukbah, di atasnya pusar, di bawahnya rukbah.
Dan yang melakukan ini adalah perempuan. Lalu kemudian thumma qamis. Setelah itu digamiskan. Ya dari kafan itu semuanya. Pokoknya semuanya ini dari kafan, dari katun, dari kapas dan lain sebagainya. Lalu kemudian dengan gamis. Gamisnya dibikin dari kafan. Ya, kafan itu besar seperti itu kemudian dilipat jadi dua, kemudian dilubangi untuk kepalanya, masukkan, selesai. Jadi seperti itu. Ya. Ya ummu jami'i jasadiha, yang gamisnya itu ya, menyeluruh atau merata seluruh badannya. Tsumma khimarin, kemudian dengan dikerudungi. Ya dari kafan tadi itu, kafan dipotong jadi segitiga, ya, kemudian diikatkan gitu, kayak kudung gitu. Yastur ra'saha wa unuqaha, yang meliputi kepalanya dan juga lehernya, wa sadraha, dan juga dadanya. Jadi agak besar itu ya. Dan juga dadanya. Setelah itu semuanya lifafatain, ditambahkan 2 lipatan. Setelah tutup 1, kemudian lagi. Setelah 1 itu sudah selesai, lagi, dan itu agak lebar ya. Jadi seperti itu, maka kafannya perempuan tadi sudah selesai sudah. Dan ada beberapa permasalahan di dalam kafan. Masail fil kafan, permasalahan tentang kafan. Yang pertama, al-kafanul maghsul, kafan yang sudah dicuci, afdhalu minal jadid, lebih afdhal daripada kafan yang baru. Kafan yang baru itu bagus, tapi yang sudah dicuci itu lebih bagus. Dan ini juga ada perbedaan ulama ya. Li'annahu ayilul lil bila. Karena kafan itu ya tujuannya memang untuk nggak dipakai lagi, langsung selesai sudah. Jadi ya, nggak perlu baru pun nggak masalah, karena baru untuk yang hidup katanya, kata sebagian ulama. Wasadid juga nanti bakal terkena sadid, nanah dan lain sebagainya. Wal hayyu aula bil jadid, dan yang hidup itu lebih utama untuk pakai yang baru. Kainnya bukan kafannya ya, kainnya. Wal qutun afdal min ghairihi, dan kain katun lebih bagus daripada yang lain. Dikafani pakai kain parasit. Ya apa ini? Repot ini. Ini jenazahnya ngomong is ongkep kata dia. Pakai kain katun. Afdal min ghairi, lebih afdal daripada selainnya. Dan dikatakan bahwasannya ada dalil yang mengutamakan baru. Dan begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW dikafankan. Makanya orang-orang solehin itu memakai kafan itu dipakai untuk sejadah, dipakai untuk ihram, dipakai untuk imamahnya besar itu bukan karena enggak, kadang-kadang orang itu kegedean imamah ya, dan lain sebagainya. Lu ente ini mau suudzon sama orang terserah, mungkin itu kafannya dia yang dia pakai. Makanya orang-orang solehin itu ada yang pakai baju putih terus. Kenapa? Dia nggak tahu kapan dia mati, sehingga ketika dia dalam perjalanan jauh sudah siap kafannya selalu terbawa buat dia. Selalu dipakai buat dia itu kafannya. Jadi nggak perlu ngerepoti orang. Begitu dia wafat, imamahnya dilepas, dibuka, sudah siap kafannya itu sudah. Subhanallah. Loh, orang-orang soleh itu nyiapkan bukan hidup toh, tapi wafatnya itu disiapkan. Meninggalnya itu disiapkan, kafannya disiapkan, semuanya disiapkan. Ya, subhanallah. Itu. Ya. Makanya harus melazimi husnudzon terus sama orang. Ya. Tidak manfaat, suudzon itu tidak manfaat, malah menjerumuskan kita. Ya. Orang husnudzon itu selalu benar walaupun dia salah prasangkaannya, dia sudah dapat, dia benar. Posisinya dia husnudzon sudah benar, walaupun dia itu salah dalam dzonnya, dalam sangkaannya.
Suudzon itu salah walaupun dia benar. Suudzon, lo kan benar kan? Inti tetap salah karena itu suudzon. Itu. Lalu kemudian dikatakan laulam yukaffan Rasulullah alaihi sahat ma'al karaha. Kalau tidak dikafani tapi disolati, enggak dikafani tapi disolati, sahat, maka sah solatnya tapi makruh. Walau dufina biduni kafan, kalau seseorang itu dimakamkan tanpa dikafani, fala yunbash, maka tidak boleh makamnya itu digali lagi. Karena menghormati itu jenazah. Oh, jenazahnya udor ya. Ini jenazahnya telanjang namanya berarti. Dimakamkan, ditutup, selesai. Lu ngapain digali lagi? Enggak boleh digali lagi. Bi khilaf malodufin bila sholah, beda dengan seseorang yang dimakamkan tanpa sholat, tanpa disolati tapi dikafani, maka boleh digali. Digali itu maksudnya mau ditumpuk lagi gitu loh. Ya, mau ditumpui lagi atau bagaimana gitu. Lalu dikatakan kullu mayyitin kufina min malihi, setiap jenazah mayit yang dikafankan dengan hartanya atau dari kafan hartanya sendiri, walam yakun alaihi dainun mustaghriq, dan dia tidak memiliki utang yang dalam, utang yang menyeluruh, ya. Litarikatihi, untuk tarikahnya untuk harta warisnya. Fayajibu lahu salatul lafaif, orang meninggal duitnya banyak, dibelikan kafan, utangnya nggak sampai menyeluruh tarikat. Tarikah itu peninggalan atau barang waris, harta waris, ya. Artinya utangnya itu remeh, ya. Maka wajib bagi mayat tersebut untuk mendapatkan 3 lafaif, 3 lembar kafan. Yang keempat, la yajuzu takfin illa bima yajuzu lahu lubsuhu fi hayati, tidak boleh dikafankan kecuali dengan apa-apa yang diperbolehkan untuk dipakai semasa hidupnya. Maksudnya apa? Orang laki nggak boleh pakai sutra. Maka ketika wafat jangan dikasih sutra, tetap nggak boleh. Perempuan boleh pakai sutra. Lah terus bagaimana? Ya wafatnya boleh pakai sutra. Ya, itu. Fayahrumu takfin rajul biharir, maka diharamkan seseorang lelaki dikafani dengan sutra, wa muza'far, atau kain yang disepuh dengan muza'far. Beda dengan perempuan. Dan mayit yang muhrim, mayit yang dalam keadaan ihram haji umrah, ya. La yughatta ra'suhu wa la yutayyab, tidak ditutup kepalanya kalau laki, tidak ditutup kepalanya dan juga tidak diberi minyak. Begitu juga perempuan, la yastur wajhuha, maka tidak ditutup wajahnya. Pocongnya itu tidak ditutup, kafannya itu tidak ditutupi wajahnya kalau perempuan. Yang keenam, haram hukumnya menulis sesuatu daripada Al-Qur'an di atas kafan atau badannya mayit, ditulis pakai pena, ya. Li'annahu sayakhtalit bisodid, karena akan tercampur dengan darah ataupun nanah. Yang ketujuh, yukrahu ittikhadu kafan, makruh ngambil kafan yang sudah dipakai ini. Illa idza kana min athari ahli sholihin, kecuali jika itu adalah bekas daripada kafannya orang soleh yang sudah dipotong, saya ambil atau apa gitu. Ya. Banyak kisah tentang ini, tapi ya nggak perlu disampaikan, ini masuk ke dalam ranah karomah dan lain sebagainya, nggak perlu disampaikan ya. Au kana mimali qad'i malin qata'a bihilliha, atau daripada harta yang halal yang boleh dipotong. Entah itu apa maksudnya boleh dipotong, ya mungkin selama itu tidak mengurangi jatah si mayit. Kafannya itu segala faif, ditarik entek kafannya tutup sampai kuburannya, kafannya buka aurat sudah. Ya, repot ini. Ya. Lalu di sini ada beberapa hadis yang sebentar kita sampaikan. Keutamaan luar biasa amal soleh yang baik adalah diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah. Ya. Untuk ini fadail untuk kita sodakoh kafan. Sodakoh
kafan. Waqad qala Rasulullah SAW, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, fi thawabi man kaffana mayyitan, di dalam pahala orang yang memberikan kafan untuk mayit. Man kaffana mayyitan, siapa yang memberikan kafan kepada mayit, kasahullah, maka Allah akan memberikan dia pakaian daripada sutra-sutra surga. Riwayat Ibn Abi Syaibah. Wa qala Rasulullah, dan baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ayyuma muslim, siapapun itu orang muslim, kafana musliman, yang memberikan kafan kepada orang muslim yang lain, kana kullu udwin, maka seluruh anggota tubuh dari kafan itu, yastur udwan minhu minan nar, akan menutupi anggota tubuhnya orang yang bersedekah dengan kafan tersebut dari api nerakanya Allah. Sedekah kafan aman, diamankan daripada api nerakanya Allah. Kayak api itu kita diliputi api itu, tidak kerasa panasnya gitu. Ya. Sedekah itu kafan. Tapi ojo kafan terus bendino sedekah kafan. Kepengin wong mati kabeh apa ya. Jangan kafan terus sedekah ya. Duit sing urip ya perlu disedekah ya, aja sing mati tok. Ya. Lalu kemudian dzikra fit Taurat, disebutkan di dalam ini hadis riwayat Ibn Abi Syahin, dan disebutkan di dalam kitab Taurat, man kafana mayyitan, siapa yang memberikan kafan seorang mayit, kaman kafala saghiran, itu seperti orang yang mengkafil, menjaga, menafkahi, melindungi, membiayai hidup anak yatim mulai kecil sampai dia besar. Dan ini adalah wasiat banyak daripada orang-orang soleh. Dikatakan juga hendaknya wasiat, seseorang itu berwasiat untuk memperbaiki kafannya. Karena orang yang meninggal itu saling berziarah di dalam kubur mereka. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan memperbaikinya adalah menjadikan kafan itu benar-benar putih, bagus, bersihnya, lebarnya, ketebalannya. Ya, jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, tapi yang sekiranya tidak nerawang gitu. La kaunuhu thaminan, bukan karena kafannya mahal, enggak. Sekarang regane nang kuburan itu enggak ada harganya lagi sudah. Api-apian, bangga-banggaan. Kita di dunia bangga-banggaan enggak masalah. Yo gamisku api, sarungku. Oh, nanti di akhirat di dalam kubur enggak ono ngono-ngonoan rek. Ya, enggak ada gitu-gituan. Mereka akan bangga dengan amal. Alhamdulillah saya begini. Sampai dikatakan bahwasanya kubur itu masih bisa ngamal. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW ketika Isra melihat Nabi Allah Musa yusolli fi kuburihim, sholat di dalam kuburnya. Berarti dikatakan oleh sebagian para ulama, di dalam kubur itu masih bisa ngamal, masih bisa nompo pahala. Tapi kalau sudah di akhirat hilang kabeh. Makanya di dunia kuncinya, di akhirat nerimonya, di kubur nerimonya, di akhirat balasannya. Sing api-api di dunia ya, yang bagus-bagus ya dunia. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad itu sunnah baginda Nabi Muhammad, idza kafana ahadukum, jika kalian mengafani seseorang di antara saudaramu, maka perbaiki kafannya. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, riwayat daripada Ibn Majah, khairu thiyabikumul bayad, sebaik-baik pakaian kalian adalah putih. Fakafinu fiha, maka kafankan mereka jenazah kalian dengan putih. Wal basuha, dan pakaikanlah. Wa qala Rasulullah, hasinu akfana mautakum, perbaiki kafan-kafan orang yang wafat di antara kalian, fa innahum yatazawarun, sesungguhnya mereka orang-orang yang sudah wafat saling menziarahi fi kuburihim, di kuburan mereka. Orang mukmin itu dikasih dua kesempatan ketika wafat. Kesempatan pertama adalah duduk di dalam kuburannya, nampani orang-orang ziarah, dan ada kesempatan yang kedua adalah ruhnya boleh berziarah kemana-mana. Kamu mau di sini atau mau ziarah-ziarah ataupun mau bebas. Orang itu, saya mau bebas, wis diziarahi, dideloki anake, waduh anakku kok tambah mokong tak tinggali. Dilihati, bojoku kok kawin maneh. Lho iya. Karena Imam Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika istrinya wafat, anaknya Imam Al-Haddad, ketika istrinya wafat itu setiap hari melihat istrinya, beliau itu. Sampai beliau itu Imam Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad menikah lagi.
Baru istrinya nggak anu. Terus ditanya, ya kesempatan ngelihat di mana kok nggak muncul lagi. Kata Syarifah tersebut, istrinya Imam Hasan bin Abdul Haddad, beliau mengatakan kamu sudah menikah lagi, jadi saya tidak mau ganggu katanya. Ya, apa ya? Terus wafat aja masih bisa punya perasaan kayak gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama baca zikir. Mudah-mudahan Allah angkat musibah, bala, bencana, jauhkan kita semuanya daripada keburukan dunia akhirat, keburukan zahir batin semuanya. Ya, termasuk sakit-sakit semuanya. Ya Rabb, ya Rabb. Ya. Dan mudah-mudahan itu bukan untuk hanya kita, keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita, saudara kita, guru-guru kita, santri jamaah kita dan semua orang-orang yang kita kasih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فاتن لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا يا رب أهلي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا لحظة بكل سولي صلى صحبي والحمد للإله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. الله
السلام ورحمة الله وبركاته. زيد على زيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Assalamualaikum. السلام ورحمة الله. أهلا عفوا. هلا بخير الحمد لله ما شاء الله. ما شاء الله جزاكم الله خير. ما شاء الله جزاكم الله خير. بخير الحمد لله. بخير. ما شاء الله.